wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi sama saya Angges Tiara Dera. Nah, kali ini saya akan mereview jurnal dari Science Veteriner mengenai pengujian toksisitas akut obat herbal pada mencit berdasarkan Organization for Economic Co-operation and Development atau OECD yang dibuat oleh Wiku Adhisa Smito, Agustina Dwi Wijayanti, Ida Fitriana, Puspa Wikansari. Nah, pertama itu kita lakuin uji toksisitas. Uji toksisitas ini penting banget dilakuin karena apa? Karena untuk memperkirakan derajat kerusakan yang diakibatkan suatu senyawa terhadap material biologi maupun non-biologi. Kemudian ada screening toksikologi. Screening ini juga penting dilakuin untuk pengembangan obat baru serta untuk mengetahui potensi terapi yang dimiliki oleh suatu molekul obat. Pengujian toksisitas ini secara umum ditunjukkan untuk mengetahui efek yang tidak dikehendaki, yang biasa kita sebut adalah efek samping. Nah, efek ini oleh suatu obat terutama terhadap kejadian kanker, gangguan jantung, dan iritasi kulit atau mata. United States of Food and Drug Administration atau FDA menyatakan bahwa screening ini dilakukan terhadap senyawa yang berpotensi obat atau toksik terhadap hewan. Perhatikan ya teman-teman, pengujian toksisitas ini umumnya direkomendasikan terhadap dua jenis hewan, yaitu hewan rodensia dan non-rodensia. Produk yang diuji ini diberikan pada hewan coba dengan dosis yang berbeda, kemudian dilakukan pengamatan selama 14 hari atau 2 minggu. Nah, kematian yang terjadi selama masa pengujian ini diuji secara morfologi, biokimia, patologi, dan histopatologi. Pengujian akut menghasilkan nilai lethal dose atau LD50. Nah, pada umumnya penentuan lethal dose ini memerlukan jumlah hewan dalam jumlah besar. Tapi di sini kita menggunakan the OECD atau Guidelines for the Testing of Chemical OECD ini ya. Nah, ini tuh merupakan standar yang diterima secara internasional secara luas untuk menguji keamanan produk meliputi bahan kimia, pestisida, perawatan, dan lain-lain. Kenapa metode ini yang dipakai? Karena metode ini tuh dianggap cukup ideal dan juga menggunakan sedikit hewan coba. Mudah aplikasinya dan dapat sekaligus memperkirakan nilai lethal dose. Yang biasanya nilai lethal dose ini memerlukan hewan uji dalam jumlah besar, tapi di OECD ini bisa meminimalisir jumlah dari hewan uji menjadi sedikit dan nilai lethal dose-nya bisa langsung didapat. Di sini ada materi dan metodenya. Materi penelitian tahap pertama adalah 9 mencit. 9 mencit ini mencit betina dari galur Swiss umur 3 bulan dengan rata-rata berat 25,8 gram. Berat segini ya, berat kalau di mencit ini berat normal. Kemudian umur 3 bulan kalau di manusia atau di bayi ya masih bayi banget, masih minum ASI. Kemudian ada tahap kedua, penelitian menggunakan 6 ekor mencit dengan kondisi fisiologis yang sama dengan tahap pertama, yaitu sama-sama berusia 3 bulan dengan berat badan yang sama pula, yaitu 25,8 gram. Alat-alat yang pendukung yang digunakan itu meliputi spet bersonde, kandang berbahan dasar plastik untuk tempat si mencit, kemudian tempat makan dan minum, kemudian aquades dan kloroform untuk etanasi. Di sini ekstrak yang diuji adalah sediaan cair super jamu untuk hewan yang diproduksi oleh kolaborasi antar institusi dan industri rakyat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia. Di sini ada beberapa tahapnya ya. Yang pertama, tahap pertama ini dimulai dengan membagi 9 ekor mencit menjadi 3 kelompok secara acak. 9 ekor mencit, 3 kelompok secara acak, berarti 3 kelompok itu memiliki 3 ekor mencit. Per kelompok itu ada 3 ekor mencit. Nah, ini tuh diadaptasikan selama 5 hari. Pakan dan minum disediakan secara ad libitum atau secara berurutan, dan setiap kelompok di kandang tersendiri.
Penelitian ini dilakukan dalam suhu ruang 25 derajat Celcius serta pengaturan cahaya redup dan terang dalam interval 12 jam. Setelah diadaptasi, hewan kelompok 1 atau kita sebut K1 diberi super jamu dosis 300 mg per kilogram berat badan. Kemudian kelompok 2 atau K2 diberi super jamu dengan dosis 2000 mg per kilogram berat badan. Dan kelompok kontrol atau K3 diberi Aquades 1 mili per kilogram berat badan. Nah, untuk pemberian herbalnya itu dilakukan setiap hari selama 14 hari atau 2 minggu. Nah, kemudian mencit yang mengalami kematian atau gejala klinis berat segera dilakukan penanganan nekropsi dan dikorbankan menggunakan inhalasi kloroform. Lalu ada di sini ada tahap keduanya. Tahap kedua ini dilakukan setelah hasil dari tahap pertama menunjukkan gejala toksisitas dan kematian. Jadi tahap 2 ini dilakuin nanti dulu setelah tahap pertamanya sudah selesai. Dosis kedua menggunakan 2 kelompok mencit N/3, yaitu kelompok perlakuan KP atau kita sebut KP ya, kelompok perlakuan menggunakan dosis 50 mg per kilogram berat badan, dan kelompok kontrol atau KK hanya diberi 1 Aquades atau 1 mili Aquades per kilogram berat badan. Kalau yang tadi tahap pertama itu ada 3 perlakuan, yang tahap kedua ini ada 2 perlakuan, dan tahap kedua ini ditunggu dari hasil tahap pertama. Perlakuan ini secara per oral sama seperti tahap pertama, yaitu sama-sama 14 hari atau 2 minggu, dan dilakukan pengamatan seperti pada tahap pertama. Jadi prosesnya itu sama seperti tahap pertama, hanya di tahap kedua ini cuma menggunakan 2 kelompok, dan tahap kedua ini tahap kedua hanya menggunakan 2 kelompok, tahap pertama ini 3 kelompok, dan tahap kedua menunggu dari si tahap pertama hasilnya keluar. Nah, di sini bisa lihat teman-teman, ini ada tikus lagi rebahan ya. Yang ini gambar 2 ini, tikus ini atau mencit ini mengalami depresi dan bulu berdiri, terutama pada daerah tengkuk atau leher. Sedangkan yang gambar ketiga ini, gejala syaraf berupa inkondinasi atau lokomotor sebelum kematian. Di sini terdapat penjelasan selama pengujian terdapat 2 ekor mencit pada K2 pada hari ke-14. Sebelum kematian ini didahului dengan gejala depresi. Jadi si mencit ini depresi dulu teman-teman. Bukan berarti karena putus cinta atau nggak ada uang ya, tapi memang efek dari si pengujian tersebut. Ini selain depresi, bulunya juga berdiri serta gejala syaraf yaitu inkoordinasi. 1 ekor yang lain menampakkan gejala yang sama pada K1. Gejala kematian, gejala kayak klinis yang sama ini kayak gimana ya, cuman terjadi pada 2 ekor mencit, namun tidak terjadi kematian. Nah, ini tuh cuman depresi doang, kayak gangguan saraf doang, tapi si mencit ini masih strong, jadi nggak mati teman-teman, nggak terjadi kematian. Nah, sesuai dengan ketentuan OECD, maka ketiga mencit yang mengalami depresi dan bulu berdiri dari 2 kelompok 1 dan 1 kelompok dari 2 kelompok 2 di anestesi menggunakan kloroform dan di nekropsi bersama dengan mencit yang mati pada kelompok 2. Nah, dikarenakan masih terjadi kematian, maka pengujian dilanjutkan dengan tahap selanjutnya, yaitu menurunkan dosis menjadi 50 gram per kilogram berat badan. Tadi kan ada yang 300, ada yang 200, ada yang 2000 ya kan. Nah, kalau karena udah jadi kematian atau terjadi banyak depresi dan gangguan syarafnya, maka dosisnya itu diturunkan menjadi 50 mg per berat badan. Pada tahap 2 ini digunakan 6 ekor mencit betina dibagi menjadi kelompok perlakuan KP dan kelompok kontrol atau KK dengan dosis turunannya yaitu 50 mg per kilogram berat badan selama 14 hari, masih sama selama 2 minggu. Nah, selama pengujian ini ternyata nggak terjadi gejala klinis apapun pada mencit ini teman-teman bisa lihat ya, nilai rata-rata ini
ini nilai rata-rata berat badan kelompok. Di sini sebelum perlakuan, setelah perlakuan, kondisi hari. Nah, dari kelompok pertama yang dosis 300 mg itu sebelum perlakuan ini memperoleh 25,875 gram. Setelah perlakuan menjadi 26. Kondisi hari ke hari ini yang tadi yang 300 itu 2 ekor tampak gejala depresi seperti gambar tadi. Kemudian bulu berdiri. Nah, tahap 1 dari kelompok dosis 2000 mg per kilogram berat badan dengan berat pertama sebelum perlakuan 25,75 gram. Kemudian setelah perlakuan turun nih menjadi 22,95 gram. Nah, 1 ekor mati, 2 ekor tampak gejala klinis bulu berdiri dan depresi. Kemudian dari tahap 2 masih tahap 1 nih ya. Kelompok K3 atau kelompok kontrol yang diberi Aquades 1 mili per kilogram berat badan. Sebelum perlakuan ini beratnya 25,8, setelah perlakuan terjadi kenaikan menjadi 26,35. Kemudian hari ke harinya itu si mencit ini tidak mengalami perubahan apapun atau normal. Lalu yang tahap 2 dari perlakuan dosis turun nih, yang udah turun ini ternyata yang dari 300, 2000 dan yang dari tahap pertama itu memang terjadi efek toksik atau terjadi kayak suatu perubahan gitu. Tapi yang di tahap 2 ini dengan dosis 50 itu nggak terjadi apa-apa, teman-teman bisa lihat sendiri. Dari hari ke hari itu normal, tidak tampak gejala klinis. Sama dengan yang Aquades juga sama, normal, tidak terjadi gejala klinis dengan perubahan sebelum perlakuan dan setelah perlakuan yang tidak terlalu signifikan. Nah, dari hasil pengujian menunjukkan bahwa dosis 50 mg per kilogram berat badan merupakan dosis yang tidak memberikan gejala toksisitas hingga hari ke-14 atau hari pengujian itu selesai. Dengan demikian, batas dosis ini aman dan bisa diberikan pada hewan berturut-turut selama 14 hari. Sesuai dengan Aneks 2 OECD, maka dosis toksik super jamu adalah 50-300 mg per kilogram berat badan. Dosis letal atau LD50 pada kisaran 200/300 mg berat badan. Hasil dari pengujian ini merupakan evaluasi terhadap efek obat terhadap jaringan dan organ, hubungan dosis dan respon, efek terhadap pasien, serta berbagai komplikasi yang mungkin timbul selama pengujian. Pengujian toksisitas ini umumnya menggunakan paling tidak 3 dosis rendah, sedang, dan tinggi. Tadi kan 50, 300, kemudian 2000. Yang 50 tidak menunjukkan efek klinis, yang 300 terdapat depresi 2 ekor mencit, yang 2000 terjadi kematian dan depresi. Ada juga pengujian in vivo yang menggunakan hewan laboratorium umum dilakukan untuk mendapatkan data toksisitas akut. Uji toksisitas in vivo ini tetap diperlukan teman-teman karena memerlukan beberapa keuntungan. Memiliki untungnya diantaranya adalah akan diperoleh data-data yang berhubungan dengan kondisi fisiologi dan biokimia normal dari hasil pengujian in vivo hewan, dapat diinterpolasikan ke manusia atau sebagai bahan prediksi toksikologi untuk hewan domestik dan ternak. Jadi kalau udah diuji in vivo hewannya nggak apa-apa nih, ini normal-normal aja. Nah, di manusia juga nanti akan seperti itu, teman-teman. Ngomong-ngomong tentang obat yang diujikan, ini kan super jamu. Nah, super jamu ini adalah campuran dari berbagai ekstrak tanaman herbal, diantaranya ada bawang putih, pasti gak asing lagi lah ya buat kita semua, bawang putih, kunyit, jahe, daun katuk. Daun katuk ini biasanya sering kalau orang di pedalaman atau masih orang-orang yang di pedesaan itu, daun katuk sering digunakan untuk memperlancar ASI dan beberapa di sini dan beberapa senyawa herbal lain dalam air dengan presentasi komposisi yang belum dicantumkan teman-teman dalam kemasan. Jadi komposisinya tuh nggak dicantumkan semuanya.
Efek yang tidak diinginkan ini umumnya terjadi karena bahan yang belum terstandar, tekanan yang belum tekanan dari si jamu ini belum tepat, efek kombinasi senyawa penyusun, sifat higroskopis dan voluminous, atau kemungkinan kontaminasi oleh mikroba lain saat pembuatan atau saat penyeduhan. Jadi kenapa harus dilakuin uji ini ya, karena semua walaupun obat herbal pasti memiliki efek samping. Nah, dari hasil pengujian toksisitas akut super jamu berdasarkan OECD selama 14 hari atau 2 minggu menunjukkan dosis toksik yang mengidentifikasikan dan mengindikasikan toksisitas tinggi, yaitu lethal dose 50, 200 sampai ke 300 mg per kilogram berat badan untuk pemberian per oral setiap hari. Nah, penelitian uji toksisitas terhadap formula poliherbal yang dilakukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Seung Den Said pada 2010 ini memberikan hasil tidak adanya gejala klinis keracunan selama pengujian. Namun, aplikasi herbal dilakukan secara dosis tunggal bertingkat dari 2000 ke 250 mg per kilogram berat badan. Dengan demikian, hasil penelitian terhadap super jamu menunjukkan bahwa pemberian setiap hari ini bersifat tidak dianjurkan walaupun tidak terjadi perubahan klinis yang signifikan, dan agar segera dilakukan penelitian selanjutnya untuk menentukan frekuensi pemberian obat yang tepat. Lebihnya mohon maaf apabila ada pendapat saya yang tidak sesuai dengan pemahaman kalian. Silahkan bisa dikomen dan dikritik. Kita sama-sama belajar ya teman-teman. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.